Langit sore tampak berwarna jingga ketika sebuah mobil berwarna putih melaju perlahan melewati jalan sempit di pinggiran kota. Di kanan kiri jalan hanya terlihat pepohonan besar, semak liar, dan aliran sungai yang memantulkan cahaya matahari terakhir hari itu. Udara terasa dingin, meski hari belum benar-benar malam. Di dalam mobil itu ada 4 gadis remaja yang sedang menikmati liburan singkat setelah ujian sekolah selesai. Mereka adalah Shania, Vika, Gina, dan Emily. Keempatnya sudah bersahabat sejak SMP dan selalu memiliki kebiasaan melakukan perjalanan kecil bersama setiap tahun. Shania yang duduk di depan tampak sibuk melihat peta di telepon genggamnya. "Kita sudah dekat," katanya pelan. "Semoga saja vilanya bagus," sahut Emily sambil melihat keluar jendela. Gina justru tampak paling bersemangat. Ia beberapa kali memotret pemandangan di sekitar bukit dan sungai. Gadis itu memang terkenal sangat penasaran terhadap tempat-tempat kuno. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang setengah berkarat. Tulisan di atas gerbang itu terlihat pudar, namun masih bisa dibaca. Villa de Rosa. Suasana di sekitar villa terasa sangat sunyi. Hanya suara air sungai dan hembusan angin yang terdengar jelas. Bangunan villa tampak besar dengan dinding kusam berwarna putih kecoklatan. Beberapa tanaman rambat menjalar sampai ke jendela lantai 2. "Astaga, ini lebih tua dari yang ada di foto," gumam Vika. Shania mencoba tersenyum, meski sebenarnya ia juga merasa sedikit tidak nyaman. Pintu gerbang terbuka perlahan. Seorang pria tua keluar sambil membawa lentera kecil. Tubuhnya kurus, dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. "Selamat datang," ucap pria itu ramah. Shania segera turun dari mobil. "Pak Usman ya?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Ya, saya penjaga villa ini." Pak Usman membantu membawa barang-barang mereka masuk. Saat melewati halaman, Shania memperhatikan ada beberapa patung batu tua yang sudah retak. Rumput liar tumbuh di mana-mana, seolah tempat itu jarang didatangi orang. Begitu masuk ke dalam villa, aroma kayu tua langsung terasa kuat. Lampu gantung besar menggantung di tengah ruang utama. Dindingnya dipenuhi lukisan lama yang warnanya mulai memudar. Emily merapatkan jaketnya. "Kenapa dingin sekali ya?" Pak Usman hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena villa ini dekat sungai dan bukit." Mereka kemudian diantar menuju kamar masing-masing. Di lantai bawah terdapat ruang tamu besar, ruang makan, dan sebuah lorong panjang menuju dapur belakang. Saat melewati lorong itu, Shania melihat ada 4 pintu berjajar di sisi kiri. 3 pintu tampak biasa saja, namun pintu keempat terlihat berbeda. Warnanya hitam kusam dengan rantai besi melilit gagangnya.
Entah kenapa, bulu kuduk Sania langsung meremang. Pak Usman tiba-tiba berhenti berjalan. "Anak-anak," katanya serius, "pintu keempat itu, jangan coba-coba kalian buka." Keempat gadis itu saling berpandangan. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Gina penasaran. "Itu ruangan lama yang sudah tak terpakai." "Apa isinya?" Gina kembali bertanya. Pak Usman menatap pintu hitam itu beberapa detik sebelum ia menjawab. "Ada hal buruk yang pernah terjadi di sana." Suasana mendadak hening. Sania bisa melihat wajah Pak Usman berubah tegang. Tatapan pria tua itu terlihat seperti menyimpan ketakutan yang sudah lama dipendam. "Pokoknya jangan dibuka. Apapun yang kalian dengar nanti malam, jangan dekati pintu itu." Vika langsung memegang tangan Emily. "Aduh, jangan bilang begitu, Pak." Pak Usman hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Malam mulai turun dengan cepat. Kabut tipis menyelimuti halaman villa. Dari jendela lantai 2, terlihat sungai yang mengalir gelap di bawah cahaya bulan. Awalnya, suasana terasa menyenangkan. Mereka makan malam bersama sambil bercanda dan mendengarkan musik dari ponsel Gina. Namun semakin malam, villa itu terasa semakin sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba berkedip beberapa kali. Suara pintu terbanting terdengar dari bawah. Emily langsung terkejut. "Suara apa itu?" "Mungkin angin," jawab Sania mencoba tenang. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki pelan dari lorong bawah. Suara itu seperti seseorang sedang berjalan perlahan menyeret kaki. Vika menelan ludah. Mungkin Pak Usman belum tidur. Tetapi suara langkah itu berhenti tepat di bawah kamar mereka. Lalu terdengar bunyi rantai bergesekan. Sania langsung teringat pada pintu hitam di lorong menuju dapur. Gina malah terlihat penasaran. "Aku mau lihat." "Jangan, Gina." Sania langsung menahan tangan temannya itu. Namun Gina tertawa kecil. "Kalian ini terlalu penakut." Ia berjalan keluar kamar sambil membawa senter ponselnya. Dengan terpaksa, Sania dan yang lainnya ikut menyusul. Lorong lantai bawah tampak jauh lebih gelap dibanding sebelumnya. Lampu dinding menyala redup seperti hampir mati. Saat mereka mendekati lorong dapur, suara rantai kembali terdengar. Pintu keempat itu tampak bergerak sedikit sendiri. Emily langsung mundur ketakutan. "Ayo, kita balik saja." Tetapi Gina malah mendekat. "Ah, paling cuma pintunya rusak." Ia memegang rantai besi di gagang pintu. Anehnya, rantai itu ternyata tidak dikunci. Sania mulai merasa tak enak. "Jangan, Gina." Namun rasa penasaran sudah menguasai gadis itu. Perlahan Gina membuka rantai tersebut. Suara besi beradu terdengar nyaring di lorong sunyi.
pintu hitam itu terbuka sedikit. Udara dingin langsung keluar dari dalam ruangan, seperti hembusan dari tempat yang sangat lembab dan lama tertutup. Bau anjir samar tercium. Sania merasakan jantungnya berdegup keras. Di balik celah pintu hanya terlihat kegelapan pekat. Lalu terdengar suara bisikan lirih dari dalam ruangan. "Tolong kami," Emily spontan menjerit pelan. Tetapi Gina justru mendorong pintu lebih lebar. Dan saat itulah mereka melihat sesuatu di lantai ruangan. Bekas noda hitam besar memenuhi kayu tua di dalam kamar. Mirip darah yang sudah mengering sangat lama. Tiba-tiba pintu menutup sendiri dengan keras. Lampu lorong langsung mati seluruhnya. Dan dari balik pintu keempat itu terdengar suara banyak orang yang menangis bersamaan. Suara tangisan dari balik pintu keempat memenuhi lorong gelap itu. Tangisan tersebut terdengar bercampur dengan bisikan lirih dan suara seseorang seperti sedang memukul dinding dari dalam ruangan. Emily langsung menangis ketakutan sambil memeluk Vika. "Ayo pergi dari sini." Sania mencoba tetap tenang meski tubuhnya gemetar. Ia segera menarik tangan Gina yang masih berdiri terpaku di depan pintu hitam. "Ayo, cepat naik ke atas." Mereka berempat berlari menuju tangga. Saat itu, lampu villa kembali menyala redup. Namun keadaan justru terasa lebih menyeramkan karena mereka sempat melihat sesuatu di ujung lorong. Ada sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang menutupi tubuhnya yang kurus. Bajunya tampak seperti pakaian zaman lama berwarna putih kusam. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu keempat. Sania spontan menoleh lagi sambil berlari. Tetapi sosok itu sudah hilang. Sesampainya di kamar, mereka langsung mengunci pintu rapat-rapat. Napas keempat gadis itu masih memburu. "Itu pasti cuma halusinasi," ucap Gina pelan meski wajahnya terlihat pucat. "Kamu masih bilang ini halusinasi?" sahut Vika dengan suara gemetar. "Tadi jelas ada suara orang menangis." Sania duduk di tepi tempat tidur sambil mencoba berpikir jernih. Ia merasa semua kejadian itu bermula karena pintu terlarang dibuka. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki mendekati kamar mereka. Mereka langsung terdiam. Lalu terdengar suara Pak Usman dari luar. "Buka pintunya, Nak." Sania segera membuka pintu sedikit. Wajah Pak Usman terlihat sangat serius. "Kalian membuka pintu itu?" Tak ada yang menjawab. Namun ekspresi mereka sudah cukup memberi jawaban. Pak Usman menghela napas panjang lalu masuk ke kamar. "Saya sudah larang kalian." "Kami minta maaf, Pak," kata Sania pelan. Pak Usman duduk di kursi dekat jendela. Sorot matanya terlihat sedih. Sudah puluhan tahun ruangan itu ditutup. Apa sebenarnya
yang terjadi di sana?" tanya Emily lirih. Beberapa detik Pak Usman terdiam sebelum akhirnya mulai bercerita. Dulu, sekitar tahun 1954, villa ini dimiliki keluarga kaya dari kota. Mereka tinggal di sini bersama 2 anak perempuan dan seorang nenek tua. Angin malam terdengar meniup jendela perlahan. Suatu malam terjadi pembantaian. Keempat gadis itu langsung menegang. Semua penghuni villa ditemukan meninggal di ruangan belakang itu. "Siapa yang melakukan, Pak?" tanya Gina. Pak Usman menggeleng pelan. "Sampai sekarang tidak diketahui." Suasana kamar terasa semakin dingin. Warga sekitar bilang arwah mereka tidak pernah pergi dari villa ini. Sejak saat itu, ruangan tersebut selalu dikunci. Vika merinding mendengar cerita itu. "Lalu, kenapa villanya masih dipakai?" "Karena tidak setiap orang mengalami gangguan. Biasanya mereka yang membuka pintu itu yang akan diteror." Kalimat terakhir Pak Usman membuat Gina menunduk bersalah. "Tapi jangan takut," lanjut pria tua itu. "Selama kalian tidak kembali ke ruangan itu, biasanya gangguan akan berhenti." Malam semakin larut. Pak Usman meminta mereka tidur dan tidak keluar kamar apapun yang terjadi. Akhirnya lampu dimatikan. Namun tidak ada satupun yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Sekitar pukul 2 dini hari, Sania tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara seseorang menangis pelan. Awalnya ia mengira Emily yang menangis ketakutan. Tetapi setelah melihat sekeliling, semua temannya sedang tertidur. Suara itu berasal dari luar kamar. Sania perlahan duduk. Tangisan itu terdengar sangat dekat. "Tolong aku." Sania merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba membangunkan Vika, namun gadis itu tertidur sangat lelap, seolah sulit dibangunkan. Tangisan di luar semakin jelas. Perlahan, Sania mendekati pintu kamar. Saat telinganya menempel di pintu, tangisan itu mendadak berhenti. Sania menahan napas. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa pelan tepat di belakangnya. Sania langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali menghadap pintu, ia melihat bayangan kaki seseorang berdiri di luar kamar. Bayangan itu diam tak bergerak. Tubuh Sania membeku. Ketukan pelan terdengar dari luar. Sania tidak berani menjawab. Beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan tua. "Bukakan pintunya." Suara itu terdengar serak dan aneh. Sania mundur perlahan sambil menahan gemetar. Lalu pegangan pintu mulai bergerak sendiri. Sania spontan membaca doa dalam hati. Untungnya pintu tetap terkunci. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki perlahan menjauh. Akhirnya, Sania berani bernapas lega. Pagi harinya, mereka berkumpul di ruang makan dengan wajah pucat dan kurang tidur. Ternyata bukan hanya Sania
yang mengalami kejadian aneh. Emily mengaku mendengar suara anak kecil berlari di atas plafon kamar. Vika melihat kursi goyang bergerak sendiri di dekat jendela. Sedangkan Gina mengalami mimpi buruk melihat seorang wanita berlumuran darah berdiri di depan pintu hitam. "Aku rasa kita harus pulang," kata Emily. Namun saat mereka hendak pergi, mobil mereka ternyata tak bisa dinyalakan. Padahal semalam kondisinya baik-baik saja. Pak Usman memeriksa mesin mobil cukup lama. "Aneh, seperti ada yang merusak kabelnya," gumam Pak Usman. Sania mulai merasa ketakutan, seolah ada sesuatu yang tak ingin mereka pergi dari villa itu. Kabut pagi terlihat semakin tebal di sekitar sungai dan bukit Villa de Rosa. Villa itu tampak lebih suram dibanding kemarin. Saat Pak Usman memperbaiki mobil, Gina diam-diam berjalan menuju lorong belakang. Ia masih memikirkan ruangan terlarang itu. Entah kenapa, ada rasa ingin tahu yang sangat kuat di dalam dirinya. Saat tiba di depan pintu keempat, Gina terkejut melihat rantai besi yang tadi malam sudah dilepas, kini terpasang kembali dengan rapi. Padahal tidak ada yang memasangnya. Perlahan Gina mendekat. Lalu dari dalam ruangan terdengar suara anak kecil berbisik, "Tolong ibu kami." Gina membelalakkan mata. Dan tiba-tiba sebuah tangan pucat muncul dari bawah celah pintu. Tangan itu penuh noda hitam, seperti darah kering. Gina menjerit keras. Sania, Vika, Emily dan Pak Usman langsung berlari menuju lorong belakang. Namun saat mereka tiba, tidak ada apa-apa. Gina terduduk lemas sambil menangis ketakutan. Pak Usman menatap pintu hitam itu dengan wajah cemas. "Sudah terlambat," katanya pelan. Sania langsung menoleh. "Apa maksudnya?" Pak Usman menelan ludah perlahan. "Arwah di dalam ruangan itu sudah bangun." Ucapan Pak Usman membuat suasana lorong menjadi semakin mencekam. Arwah di dalam ruangan itu sudah bangun. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Gina masih terduduk lemas sambil memegang tangannya yang dingin. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Pak Usman segera mengajak mereka kembali ke ruang tamu. "Hari ini kalian jangan keluar sendiri-sendiri dan jangan dekati lorong belakang lagi." Sania memperhatikan wajah pria tua itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang sangat jelas di mata Pak Usman. "Pak," ucap Sania pelan, "sebenarnya siapa yang dibunuh di villa ini?" Pak Usman terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Dulu, keluarga pemilik villa bernama keluarga de Rosa. Mereka tinggal di sini bersama 2 anak perempuan kecil." Pak Usman menatap jendela yang mengarah ke sungai. Malam pembantaian itu sangat mengerikan. Angin dingin berhembus masuk dari celah jendela. Warga mendengar suara teriakan dari villa, tapi tidak ada yang berani datang karena hujan badai saat itu
sangat besar. Lalu tanya Emily dengan suara kecil. Keesokan paginya, seluruh keluarga ditemukan meninggal di ruangan belakang. Vika menelan ludah. Semuanya dibunuh, Pak. Pak Usman mengangguk pelan. Ayah, ibu, nenek, bahkan 2 anak kecil itu. Sania merasakan dadanya sesak mendengar cerita tersebut. Lalu pelakunya tidak ditemukan. Yang aneh, pintu ruangan terkunci dari dalam. Mereka saling berpandangan dengan wajah tegang. Sejak saat itu, villa ini dianggap angker. Pak Usman kemudian berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari ruang tamu. Kotak itu tampak sangat usang. Saya sebenarnya tak ingin membuka ini lagi, katanya pelan. Ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa foto hitam putih dan sebuah buku harian tua. Sania mengambil salah satu foto. Foto itu memperlihatkan keluarga kecil yang sedang berdiri di depan Villa De Rosa di tahun 1950-an. Ada pasangan suami istri, seorang nenek dan 2 anak perempuan kecil. Namun Sania langsung merinding saat melihat wajah salah satu anak perempuan di foto itu. Wajahnya sama dengan sosok anak kecil yang muncul dalam mimpi Gina. Itu dia, bisik Gina ketakutan. Pak Usman membuka buku harian tua tersebut. Ini milik ibu dari keluarga itu. Halaman-halamannya sudah menguning dan sebagian tintanya memudar. Namun beberapa tulisan masih bisa dibaca jelas. Sania membaca perlahan isi salah satu halaman. Anak bungsuku terus melihat perempuan berbaju putih di lorong belakang. Keempat gadis itu langsung saling menatap. Sania melanjutkan membaca. Malam ini kembali terdengar suara tangisan dari dapur. Suamiku mulai percaya bahwa ada sesuatu di ruangan keempat. Tangan Sania mulai gemetar. Ternyata bahkan sebelum pembantaian terjadi, keluarga itu sudah mengalami gangguan aneh. Tiba-tiba, jendela ruang tamu terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin langsung masuk memenuhi ruangan. Lampu gantung bergoyang pelan. Emily menjerit kecil. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa dari lorong belakang. Pak Usman langsung berdiri. Jangan lihat ke belakang, katanya cepat. Namun Gina refleks menoleh. Di ujung lorong terlihat 2 anak perempuan berdiri sambil bergandengan tangan. Gaun putih mereka penuh noda hitam. Wajah mereka pucat dengan mata kosong. Salah satu anak itu perlahan mengangkat tangan lalu menunjuk ke arah pintu keempat. Lalu keduanya menghilang begitu saja. Vika hampir pingsan melihat kejadian itu. Pak Usman segera menutup semua jendela dan membaca doa pelan. Saya rasa mereka ingin menunjukkan sesuatu. Maksud Bapak? Tanya Sania. Pak Usman menatap buku harian di tangannya. Mungkin selama ini arwah mereka belum tenang. Menjelang sore,
Hujan turun sangat deras di sekitar bukit. Sungai di belakang villa mulai terdengar semakin deras mengalir. Listrik kembali mati. Kini villa hanya diterangi cahaya lilin. Suasana terasa seperti kembali ke masa puluhan tahun lalu. Pak Usman akhirnya membuat keputusan. Kita harus membuka ruangan itu malam ini. Apa? Emily langsung panik. Kalau tidak, gangguan ini akan semakin parah. Sania sebenarnya takut, tetapi ia tahu mereka juga tidak bisa terus berada dalam keadaan seperti ini. Malam pun tiba. Hujan di luar masih turun deras, disertai petir yang sesekali menyambar langit. Mereka berlima berjalan perlahan menuju lorong belakang sambil membawa lampu minyak dan lilin. Lorong itu terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Saat tiba di depan pintu keempat, terdengar suara tangisan samar dari dalam. Pak Usman memegang rantai besi dengan tangan gemetar. Bacalah doa apapun yang kalian ingat. Perlahan rantai itu dilepas. Suara besi bergema di lorong sunyi. Pak Usman lalu membuka pintu hitam tersebut. Bau anyir dan lembab langsung keluar dari ruangan. Kali ini ruangan itu terlihat lebih jelas karena cahaya lampu minyak. Di dalam terdapat meja makan tua yang sudah hancur, lemari kayu lapuk, dan noda hitam besar di lantai. Namun, ada sesuatu yang membuat mereka membeku. Di dinding ruangan terdapat bekas goresan tangan penuh darah, seolah seseorang pernah mencoba keluar dari sana. Emily mulai menangis pelan. Tiba-tiba lampu minyak mereka berkedip hebat. Lalu terdengar suara perempuan menangis dari sudut ruangan. Sania perlahan menoleh. Di pojok kamar berdiri seorang wanita tua berpakaian putih lusuh. Lehernya penuh luka hitam. Matanya menatap kosong ke arah mereka. Gina langsung mundur ketakutan. Tetapi sosok wanita itu perlahan mengangkat tangannya menuju lantai ruangan. Pak Usman seperti menyadari sesuatu. Ada yang disembunyikan di bawah sana. Dengan gemetar, ia dan Sania mulai menggeser karpet tua di lantai. Ternyata di bawahnya terdapat pintu kayu kecil yang tersembunyi, semacam ruang bawah tanah. Saat pintu kecil itu dibuka, udara dingin langsung keluar sangat kuat. Tangisan dari seluruh penjuru villa mendadak terdengar bersamaan. Dan di dalam ruang bawah tanah itu, mereka melihat tumpukan tulang manusia yang sudah menghitam dimakan usia. Tumpukan tulang manusia di ruang bawah tanah membuat tubuh mereka seketika lemas. Bau lembab bercampur anyir memenuhi udara sempit di bawah ruangan itu. Emily langsung menutup mulutnya sambil menangis. Sania memegang lampu minyak dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu memperlihatkan bahwa tulang belulang tersebut tidak hanya satu. Ada beberapa kerangka manusia. Pak Usman perlahan turun ke ruang bawah tanah sambil menahan napas berat.
Wajah pria tua itu terlihat sangat pucat. "Ini keluarga De Rosa," petir menyambar di luar villa. Suara guntur membuat seluruh bangunan bergetar pelan. Gina memandangi salah satu kerangka kecil di sudut ruangan. Di dekatnya terdapat boneka tua yang sudah rusak dimakan usia. "Itu anak-anak mereka," bisiknya sedih. Tiba-tiba angin dingin berhembus sangat kuat dari dalam ruang bawah tanah, meski tidak ada jendela sama sekali. Lalu terdengar suara langkah kaki mengelilingi mereka. Sania spontan menoleh cepat. Bayangan hitam mulai bermunculan di dinding ruangan sempit itu. Bayangan tersebut bergerak seperti manusia yang sedang berjalan perlahan. Pak Usman segera membaca doa dengan suara lebih keras. Namun mendadak terdengar suara perempuan menangis tepat di belakang mereka. Mereka semua menoleh bersamaan. Di tangga ruang bawah tanah berdiri sosok wanita berpakaian putih lusuh. Wajahnya pucat dengan mata merah penuh air mata. Di belakang wanita itu berdiri dua anak kecil yang sebelumnya pernah mereka lihat. Kali ini sosok mereka tampak lebih jelas. Tubuh kedua anak itu penuh luka hitam. Salah satu dari mereka memegang boneka tua dengan kepala hampir lepas. Emily gemetar hebat sampai hampir terjatuh. Tetapi anehnya, sosok-sosok itu tidak terlihat marah. Mereka justru tampak sedih. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya ke arah sudut ruang bawah tanah. Pak Usman mendekat perlahan sambil membawa lampu minyak. Di sudut ruangan terdapat peti kayu tua yang tertutup debu tebal. Dengan susah payah mereka membukanya. Di dalam peti itu terdapat beberapa dokumen lama, perhiasan, dan sebuah pisau besar berkarat penuh noda hitam. Sania langsung merinding melihatnya. Pak Usman membuka salah satu surat tua yang tersimpan di dalam peti. Tulisan di surat itu sudah hampir pudar, tetapi sebagian masih bisa dibaca. Wajah Pak Usman mendadak berubah kaget. "Astaga, ada apa, Pak?" tanya Vika pelan. Pak Usman menatap mereka dengan napas berat. Pelaku pembantaian ternyata bukan orang luar. Suasana langsung hening. "Lalu siapa?" tanya Gina. Pak Usman menelan ludah. "Saudara laki-laki pemilik villa sendiri." Mereka semua membelalakkan mata. Menurut isi surat itu, pria tersebut iri terhadap kekayaan keluarga De Rosa. Ia datang ke villa saat hujan badai dan membunuh seluruh penghuni rumah demi merebut harta warisan. Namun, setelah melakukan pembantaian, pria itu panik dan menyembunyikan mayat keluarga tersebut di ruang bawah tanah. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. "Tapi, kenapa kasusnya tak pernah terungkap?" tanya Sania. "Karena ruang bawah tanah ini tak pernah ditemukan," jawab Pak Usman lirih. Tiba-tiba, suara tangisan di sekitar mereka berubah semakin keras. Lampu minyak mulai berkedip liar.
Bayangan hitam di dinding bergerak semakin cepat. Lalu terdengar suara laki-laki tertawa menyeramkan dari sudut ruangan. Suhu udara langsung menjadi sangat dingin. Pak Usman membelalakkan mata. Dia datang. Dari kegelapan ruang bawah tanah muncul sosok pria tinggi berpakaian hitam lusuh. Wajahnya penuh luka mengerikan dan matanya hitam pekat. Aura kebencian terasa sangat kuat dari sosok itu. Emily menjerit ketakutan. Sosok pria itu menatap mereka dengan senyum mengerikan. Kemudian terdengar suara berat serak. Mereka semua milikku. Tiba-tiba bayangan hitam memenuhi ruangan seperti asap pekat. Lampu minyak padam seketika. Jeritan Emily dan Vika terdengar bersamaan. Sania segera memegang tangan teman-temannya agar tidak terpisah. Pak Usman terus membaca doa dengan suara keras. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara benda-benda jatuh dan jeritan arwah memenuhi villa. Lalu Sania melihat cahaya samar muncul dari arah wanita dan dua anak kecil tadi. Cahaya putih itu perlahan semakin terang. Sosok wanita tersebut menatap Sania seolah memohon bantuan. Sania akhirnya memberanikan diri berbicara. Kami akan membantu kalian. Anehnya, setelah Sania mengucapkan itu, suara jeritan mulai melemah. Pak Usman seperti memahami sesuatu. Kita harus membawa tulang belulang mereka keluar dan menguburkannya dengan layak. Mereka segera bekerja bersama meski penuh ketakutan. Bayangan hitam pria pembunuh itu terus mencoba mendekat. Tetapi cahaya putih dari arwah keluarga De Rosa berusaha menahannya. Hujan badai di luar terdengar semakin keras. Dengan susah payah, mereka membawa tulang belulang keluarga tersebut keluar dari ruang bawah tanah. Pak Usman lalu mengajak mereka menuju tanah kecil dekat sungai di belakang villa. Malam itu, di bawah hujan deras dan petir yang menyambar langit, mereka menguburkan keluarga De Rosa dengan layak untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Pak Usman memimpin doa dengan suara bergetar. Begitu doa selesai, angin dingin yang sejak tadi terasa mendadak terhenti. Suasana menjadi sangat tenang. Kabut perlahan menghilang dari sekitar villa. Dan untuk sesaat, Sania melihat sosok wanita dan kedua anak kecil berdiri dekat pohon besar. Kali ini wajah mereka tak lagi menyeramkan. Mereka tersenyum lembut. Perlahan tubuh mereka berubah menjadi cahaya putih, lalu menghilang bersama hembusan angin malam. Sementara itu, bayangan hitam sosok pembunuh tadi terdengar menjerit marah sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Villa De Rosa akhirnya kembali sunyi. Namun, bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang damai. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di atas perbukitan. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, suasana villa terasa hangat dan nyaman.
Udara dingin yang mencekam sudah hilang. Bahkan suara burung mulai terdengar di sekitar sungai. Mobil mereka akhirnya bisa dinyalakan kembali tanpa masalah. Sebelum pulang, Sania menghampiri Pak Usman yang sedang berdiri di teras villa. "Terima kasih sudah menolong kami, Pak." Pak Usman tersenyum kecil. "Bukan saya yang menolong kalian." Sania terdiam. "Mereka hanya ingin ditemukan dan diperlakukan dengan layak." Sania menoleh ke arah lorong belakang villa. Pintu keempat kini sudah terbuka lebar. Namun tidak ada lagi rasa menyeramkan dari arah sana. Hanya ruangan tua biasa yang dipenuhi cahaya matahari pagi. Sebelum masuk mobil, Gina menatap villa itu cukup lama. "Aku tak akan pernah melupakan tempat ini." Vika langsung menjawab cepat. "Aku justru ingin melupakannya secepat mungkin." Mereka semua tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak datang ke Villa de Rosa. Mobil pun perlahan meninggalkan villa tua di pinggir bukit itu. Dan sejak hari itu tak pernah lagi terdengar cerita teror dari pintu keempat Villa de Rosa.